kalau dalam bahasa miscommunication. Sekarang kita melihat kira-kira apa yang dimaksud dengan miskomunikasi atau miscommunication itu. Miskomunikasi itu artinya kegagalan berkomunikasi secara baik dan benar sehingga menghasilkan suatu persepsi yang salah. Masing-masing orang mengartikan atau menganggap sesuatu yang dibicarakan dengan pemahaman masing-masing sehingga tidak ada titik temu. Itu yang diartikan sebagai miscommunication. Di dalam isu-isu global atau isu-isu yang kita angkat pada hari ini atau isu-isu kontemporer, di sini kelompok kami mengangkat mengenai 3 isu. Nanti masing-masing kami bertiga menjelaskan ketiga isu tersebut. Yang pertama ada cybercrime, ada hoax, dan yang terakhir ada hate speech. Ya. Jadi di sini saya menjelaskan mengenai cybercrime. Cybercrime itu apa? Kejahatan tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi cyber atau komputer. Dalam arti dia lebih pada jaringan komputer atau internet. Itu dinamakan dengan cybercrime. Lalu contoh dalam kejahatan cybercrime itu yang biasa kita hadapi sekarang lagi tren atau lagi banyak dilakukan oleh para penjahat cyber. Contohnya banyak akun-akun Facebook kita yang dihack atau dihacking oleh mereka, sehingga ketika akun-akun kita tersebut dihack tanpa kita sadari mereka mengirim konten-konten yang termuat di dalamnya itu menggunakan atau konten-konten itu mengandung unsur-unsur dalam tanda kutip, kami bisa mengerti dalam tanda kutip bisa berbau sara, pornografi, dan lain-lain. Itu untuk akun Facebook. Contoh yang kedua, penyebaran virus komputer. Virus komputer ini sekarang kalau kita mau lihat itu lebih banyak diberikan oleh mereka melalui tawaran-tawaran menarik. Contohnya ketika berulang ada hadiah berundian, silahkan klik di sini. Ketika kita klik tanpa kita sadari bahwa semua virus sudah masuk ke dalam komputer kita, dan tanpa kita sadari bahwa semua akses informasi pribadi kita sudah diambil oleh mereka. Dan jangan heran kalau tiba-tiba misalkan uang kita di bank tiba-tiba hilang dan hal-hal yang lain juga hilang, itu karena memang kita sudah sistemnya sudah memasuki sistem informasi pribadi kita. Yang berikut ini yang sering terjadi, yaitu adanya judi online dan juga ada juga yang lagi tren sekarang prostitusi online. Itu yang lagi terjadi sekarang ini. Itu mengenai cybercrime. Lalu solusi yang ditawarkan untuk menangani kasus cybercrime ini, salah satu kelemahan kita orang Indonesia dan sampai saat ini kita hanya berbasis undang-undang ITE, tapi tidak ada yang namanya cyber law atau undang-undang atau hukum yang mengatur mengenai tentang cyber itu sendiri. Kenapa undang-undang ini belum dibuat? Karena masyarakat masih bingung, pemerintah masih bingung. Karena yang melakukan hal-hal ini adalah orang-orang yang tidak diketahui identitasnya. Karena cyber ini dia berbasis global, internasional, sehingga belum bisa ditangkap secara langsung kira-kira siapa yang melakukan ini. Lalu solusinya apa? Yang pertama itu dipertanggungjawabkan. Dalam kata lain, berita itu bohong, berita itu palsu. Palsu dan bohong ini bisa dilihat dari sumbernya yang tidak jelas dan isinya atau kontennya. Ada 2 contoh yang mau saya jelaskan di sini. Yang pertama yang lagi booming tentang vaksin AstraZeneca. Ini banyak sekali beredar di media sosial kalau vaksin ini mengandung bahan yang non halal atau babi. Nah, hal ini dampaknya banyak masyarakat yang beragama Muslim ketika mendapatkan vaksin AstraZeneca mereka tidak mau karena sudah termakan dengan berita ini. Solusinya dari yang saya baca dari fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia
itu sudah mengeluarkan bahwa ini aman untuk digunakan bagi masyarakat Muslim. Tapi mungkin berita ini tidak sampai tersebar kemana.